Motivasi. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Kembali lagi bersama aku, Diana Sofia, di channel Inspirator Nasional di segmen persiapan. Gimana kabarnya teman-teman? Gimana kabar kuliahnya? Gimana kabar sekolahnya? Udah mulai muncul kerumitan-kerumitan. Mungkin yang udah di sekolah udah hampir ujian nggak sih? Dan yang kuliah mungkin udah masih baru mulai, masih fresh nih teman-teman yang maba terutama. Sebenarnya teman-teman kan sebagai perantau gitu kan, itu sangat membutuhkan sebuah tunjangan. Siapa sih yang nggak mau hidupnya ditunjang, dibiayain gitu kan. Nih, tentang beasiswa. Nah, tentang beasiswa ini kita bakal membahas juga tentang kira-kira apa aja sih beasiswa-beasiswa yang ada di tingkat kuliah. Mungkin aku bakal berikan contoh beberapa. Nah, kita bahas dulu beasiswa tuh apa sih gitu. Nah, menurut aku sendiri nih, dari aku sendiri nih, mungkin teman-teman udah tahu juga gitu beasiswa itu apa. Nah, beasiswa sendiri biasanya adalah tunjangan berupa bantuan hidup ataupun pembayaran kuliah yang diberikan oleh suatu instansi kepada mahasiswa, entah itu mahasiswa baru ataupun kepada mahasiswa yang sedang berjalan perkuliahannya. Mungkin apakah teman-teman juga termasuk tim pemburu beasiswa? Nah, mungkin ini juga bakal jadi video yang sangat dicari oleh teman-teman karena beasiswa itu yang biasanya banyak dicari sama teman-teman mahasiswa gitu. Yang pertama adalah beasiswa KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, beasiswa ini sendiri itu diberikan langsung oleh pemerintah Indonesia loh teman-teman. Jadi ini udah lumrah buat teman-teman. Nah, untuk persyaratan beasiswa KIPK sendiri itu biasanya dilakukan ketika awal pendaftaran teman-teman sebagai mahasiswa baru. Jadi ketika teman-teman mau mendaftar jadi mahasiswa baru itu ada beberapa persyaratan untuk KIPK. Nah, biasanya seperti terdaftar di DTKS, pengajuan berbagai macam gitu teman-teman. Bisa diakses oleh teman-teman yang masih sekolah dan akan mendaftar ke perguruan tinggi karena biasanya untuk KIPK itu dibuka setiap tahun dan itu untuk teman-teman maba. Untuk teman-teman yang udah kuliah, biasanya KIPK itu juga ada beberapa, tapi itu tergantung perguruan tinggi masing-masing. Ada yang namanya tuh KIPK tambahan, itu penambahan kuota dari setiap universitas yang dimana itu bisa ditujukan untuk teman-teman yang udah aktif. Nah, selanjutnya untuk beasiswa yang kedua ini adalah beasiswa dari Bank Indonesia. Nah, beasiswa untuk Bank Indonesia atau biasa disebut beasiswa BI, nah ini merupakan sebuah program beasiswa dari Bank Indonesia yang sudah dimulai sejak tahun 2011. Nah, ini ditujukan untuk teman-teman yang S1 atau sederajat sejak tahun tapi sejak tahun 2020 tuh udah sampai ke jenjang yang D3 juga. Jadi teman-teman yang D3 sama D4 itu tuh juga bisa mendaftar ke BI. Nah, untuk Bank Indonesia sendiri itu juga ada beberapa persyaratan ya teman-teman. Nah, dan juga beasiswa BI ini itu untuk setiap jenjangnya itu tuh ada persyaratan. Maksudnya persyaratannya ini seperti beberapa program studi tertentu. Jadi ada beberapa program studi yang terdaftar dan bisa untuk diajukan untuk ikut sebagai beasiswa Bank Indonesia gitu teman-teman. KBI itu terbagi jadi dua jenis. Yang pertama ada beasiswa unggulan dan juga yang kedua ada beasiswa reguler. Nah, untuk keduanya tuh ada perbedaan di persyaratan dan juga nominal bantuan yang akan diberikan nanti kepada penerimanya. Nah, kemudian untuk cakupan beasiswanya sendiri, beasiswa Bank Indonesia tidak terbatas pada pembiayaan yang mendukung biaya pendidikan. Nah, juga yang uniknya nih di para penerima beasiswa BI juga diwadahi oleh sebuah komunitas, yaitu Generasi Baru Indonesia atau biasa disebut dengan GenB. Jadi ini teman-teman kalau misalnya kalian adalah penerima beasiswa dari BI, kalian juga akan tergabung dalam dalam komunitas Genbi gitu. Nah, nanti di Genbi juga bakal ada banyak kegiatan-kegiatan ataupun pelatihan secara berkala, terencana dan juga terarah guna untuk meningkatkan kompetensi teman-teman gitu. Jadi kalau kalian dapat BPWI, selain kalian dapat tunjangan, kalian juga akan bertemu dengan relasi yang lain. Jadi bakalan lebih seru gitu. Untuk beasiswa selanjutnya kita akan membahas mengenai beasiswa Jarum. Nah, untuk beasiswa Jarum ini sendiri teman-teman, untuk biaya tunjangannya itu teman-teman nantinya akan mendapatkan nilai bantuan atau tunjangan beasiswa sebesar 1 juta rupiah tiap bulannya selama 1 tahun. Wah, selama 1 tahun menarik gak nih? Terus selain itu teman-teman juga akan
diberikan kegiatan pembekalan soft skill seperti karakter building, leadership development, competition challenge, dan lain-lain yang teman-teman dapatkan ketika kalian juga terdaftar sebagai penerima beasiswa Jarum, seperti itu. Yang keempat, beasiswa yang keempat merupakan beasiswa teladan Tanuto Foundation untuk mahasiswa semester 1 di mahasiswa tingkat S1 atau sederajat. Nah, teman-teman, untuk beasiswa ini agak menarik ya, teman-teman. Nah, ini merupakan program teladan atau transformasi edukasi untuk melahirkan pemimpinan masa depan. Lebih lengkapnya, teman-teman bisa dicek di websitenya mengenai universitas mana aja sih yang udah bergabung dengan Tanuto Foundation untuk beasiswa yang ini. Kita masuk ke beasiswa yang kelima, yang akan aku bahas terakhir di video kali ini, yaitu merupakan beasiswa YBM Brilliant Smart. Nah, beasiswa ini merupakan beasiswa yang diadain oleh Yayasan Baitul Mal Brilliant. Nah, itu merupakan lembaga amil zakat nasional yang menghimpun dan mengelola dana zakat. Nah, program yang diselenggarakan oleh YBM Brilliant melalui program dari pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi. Lakukan beasiswa dari YBM Brilliant Smart ini itu merupakan tunjangan prestasi, penguatan soft atau hard skill secara berkala dan juga jejaring. Nah, untuk kampus-kampusnya itu banyak nih teman-teman, tapi nggak semua kampus di Indonesia yang terdaftar untuk bisa mendaftar ke perguruan ini. Kemudian untuk beberapa persyaratan beasiswa dari YBM Brilliant Smart bisa cek di websitenya ya. Nah, merupakan warga negara Indonesia, mahasiswa aktif tahun pertama di kampus mitra YBM Brilliant Smart yang disebutkan. Nah, kemudian memiliki potensi akademik dan dorongan prestasi, mempunyai keterbatasan finansial, dan juga tidak sedang mendapatkan beasiswa My Scholarship YBM Brilliant. Nah, itu dia tadi beberapa beasiswa yang udah aku bahas. Gimana teman-teman setelah mendengar beberapa persyaratan dan juga penjelasan beasiswa yang sudah aku spill ke teman-teman, kira-kira kalian tertarik nggak? Atau mungkin kalian udah mulai jadi searching tentang beasiswa yang lain? Nah, kalau misal teman-teman juga punya informasi tentang beasiswa, boleh juga di-spill di kolom komen karena aku juga pengen tahu, dan juga kita berbagi informasi ke teman-teman lain yang juga nonton video ini. Selain itu, aku juga punya tips untuk teman-teman yang mungkin mencari beasiswa, yaitu mungkin kalian bisa lebih sering up to date di Instagram. Karena di sini Instagram tuh banyak banget informasi tentang beasiswa. Tapi teman-teman juga harus memastikan beasiswa itu beneran nggak sih? Kadang juga di Instagram tuh banyak banget yang suruh sebar pamflet, bikin tribun dan lain-lain. Tapi sebenarnya beasiswanya tuh kayak cuma bohong atau hoax gitu. Jadi harus teman-teman pintar-pintar juga untuk menyeleksi mana beasiswa yang benar dan juga beasiswa bodong gitu teman-teman. Jadi untuk kalian para pejuang beasiswa, semoga nantinya bisa dapat beasiswa yang kalian inginkan dan juga bisa dapat tunjangan untuk melanjutkan kuliah ya teman. Tetap semangat ya kuliahnya. Oke, mungkin itu aja video dari aku minggu kali ini. Aku ucapin terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.